Welcome back again. Ya, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. selamat malam ya, karena ini malam ya. Menjelang mungkin menjelang Ramadan, puasa. Puasa pertama. Biasanya puasa pertama itu suka ya, suka gimana ya? Suka menimbulkan kesan gitu, seperti itu. Ya. Oke. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kalau untuk yang ingin berpesta para perokok pecandu, ya pecandu ya biasanya. Kalau ada pesta pasti ada pecandu. Di sini pecandunya bukan pecandu biasa. Di sini ada nih disebutnya udud. Udud itu ya rokok lah. Ya intinya yang bercukai-cukai gitu. Aman. Oke, kita bakar dulu ya. Sip. Wah, dari isapnya saja sudah mungkin terasa nikmat. Ya, oke, baiklah. Kita berbincang-bincang malam ini sekitar sekitar apa ya, sekitaran Bandung mungkin. Enggak, sekitaran eh, tentang rokok ya, rokok herbal. Rokok herbal sebetulnya nggak boleh sih nyebutin rokok herbal, tapi ini rokok benar-benar terbuat dari bahan-bahan rempah alami yang eh, untuk orang-orang awam mungkin eh, menganggap rokok itu sama aja gitu ya. Ah, rokok mah sarua cenah gitu, sama aja kali ya, kelas. Tapi ya di sini kita bahas atau kita kupas tuntas sampai tidak berbekas mungkin ya. Oke. Mantap. Oke. Di sini juga malam ini saya ditemani dengan partner saya. Oke. Seorang Habib, Mr. Imron. Oke. Oke. Oh, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, sehat, Kamu ya? sehat, Iya, walafiat. Mr. Jam. Semua. Don't forget. Sorry. Oh, iya. Belum, kita baru kenal. Kita baru kenalan. Mr. James. Iya. Iya, kita baru kenalan. Jadi ya wajar lah mungkin ya. Ya, Mr. Imron. Malam ini kita memulai edisi perdana di sini ya. Oke. Podcast yang bertemakan pesta para perokok ya. Aduh, Iya. iya teh. Jika nama ini agak gugup juga menghadapi besok mungkin ya. Karena besok harus siang-siang itu kita harus berhenti untuk ya menjalankan aktivitas seperti biasa ya. Maksudnya aktivitasnya itu makan, Iya. minum, apalagi ini para surganya perokok ya. Betul. Mantap sekali. Oke. Di sini kami akan berbagi sharing beberapa info-info terkait sebuah rokok yang dikatakan ini bisa jadi fenomena karya anak bangsa. Ya. Dan kita mungkin tidak akan membahas dulu ya terkait sang peracik, istilahnya the one and only, seorang guru kami ya. Mungkin kita akan membahas terkait khasiat manfaat mungkin ya. Oke, Mr. Imran. Oke, Mr. That's James. right. Oh, oke, Oke. ya. Oke. Jangan babol. Oke. Ya. Soalnya itu pasaran. Kalau untuk podcast ya harus Jams. Oke. Jams. Oke. Ya. Ya Pak Imron, saya merokok dulu mungkin Iya, ada baik. peribahasa satu kata, dua kata, atau mungkin satu album silakan. Ya, oke. Jadi malam ini kita memulai Ya, untuk mencoba trial dulu. trial. Oke.
Jadi trial itu bukan motor trail. Iya, Mister Jem. oke. Understood. Yes. Jadi uji coba lah, Ya. coba sebelum kita melaksanakan podcast yang sesungguhnya, yang insya Allah mungkin besok ya kita Coba ya. coba kita agendakan gitu. Ya. Jadi kita akan hari ini akan memastikan untuk settingan mic, kemudian komposisi background Betul. untuk musiknya apabila memang diperlukan. Tapi kalau menurut Mr. James, nanti Oh. saya ngomong Pak Mul lagi. It's okay, no problem. Oke. Kita kan baru kenal. Asik. Ya, Pak. Santai aja. Siap. Jadi kalau menurut Pak Mul sendiri, ketika kita sedang podcast nih, Ya. ini perlu ada backsound kah atau dengan kondisi cukup tanpa backsound, contoh seperti ini? Seperti ini ya. Ya. Kalau bisa sih seperti barusan, cuman lagunya agak ngebeat gitu ya. Oke. Karena penonton kita itu mungkin viewers kita itu bisa diprediksi sekitar 50 tahun ke atas. Oh, Ya. iya. Soalnya kita mukanya ini agak tuir-tuir gimana Jadi gitu ya. kayak mungkin suasana lebih. Ya, lebih. Eh. Oh iya. Biasanya ada suara jangkrik di sini. Cuman efek jangkriknya nggak ada kalau di efek ini. Ini crow tepuk tangan mungkin rame gitu. Oh ini. Jadi kayak suasana hening mencekam gimana gitu kan. Rada-rada horor gitu ya. Garing gitu ya. Crispy gitu lah. Jadi baiknya harus dimunculkan suara background musiknya mungkin ya. Oke, gitu. Nah, jadi berasa ngobrolnya tuh di kafe-kafe gitulah ya, Iya. Pak Mul ya. Sebetulnya ini juga kafe. Oh iya. Kafe pet tapi ya. Kafe pet. Kita sedang kafe pet di sini ya. Wah, ya. Ya nggak apa-apa lah, kita berbincang santai di sini. Iya. Kita ngebahas terkait ya tadi ya tema kita tentang Pestafora atau surganya para perokok gitu. Di sini Oke. kita berkaitan karena mungkin saya pribadi di sini merokoknya ini juga bukan sombong, maaf ya, ini Luar emang biasa. tuh rokoknya ini Luar biasa. semua ini tuh termasuk ini Wah, ini rokok Luar bos saya biasa. sebetulnya ini. luar Ya, biasa. rokok bos saya biasa. Kalau saya numpang tenar. Numpang tenar. Ya, mungkin kita untuk Ya. mulai untuk besok ada session dengan bos kita ya. Ya itu mungkin. Ya. Jadi untuk sebagai narasumber ya. Iya. Sebagai narasumber yang kredibel, terpercaya ya. Pasti. Nah, karena kalau malam ini bukan pada porsinya kalau saya. Iya, karena ini mah cuman ya santai-santai. Santai Pengenalan. saja. Iya, Di betul. sini ada Mr. Jam dan Mr. Imron di sini. Oke. Ya, kita. Tolong diingatkan viewer-viewer kalau Iya. saya sampai menyebut nama Pak Mul bahaya sekali itu. Iya. Soalnya saya dulu nggak pernah ada kejadian bahwa Mr. Mo itu bukannya tidak boleh, cuman ya kurang enak didengar Kurang enak. sama ya kurang tenar lah gitu ya. Iya, Masa iya. podcast mau aduh tapi jam lah. Mungkin kalau bahasa anak sekarang tuh kurang kekinian lah ya. Nah, gitu. betul sekali. Tapi iya nah, kita. gimana? Oke. Kita mulai saja ya. Oh, iya. Terkait ini. Sudah kita perkenalan, kita Oke, sudah siap. cukup. Oke. Siap, Malam siap. ini kita kembali lagi kepada tema kita, ya. Oke. Pestafora para perokok. Mantap, luar biasa. Iya. Ini rokoknya. Luar biasa. Harus saya tunjukkan lagi. Aduh, sampai jatuh. Semangat. Tuh, banyak rokoknya. Oke. Sebentar, saya ambil dulu. Ya. Jadi ini terkait mungkin Pak Imron ya. Saya yang di sini sebagai employee di salah satu ini perusahaan ini dari enggak pertama sih, cuman ya hampir menjelang awal-awal gitu. Dulu ini kita bahas kupas tuntas terkait
awal mula ini pembikinannya seperti bagaimana, dan mungkin kata orang ini rokok ini rahasia, tapi jangan salah. Oke. Ya, jangan salah. Karena kalau jangan salah berarti harus Benar. Iya. Iya. Seperti itu. Iya, iya. Setuju saya, setuju. Mr. James selalu benar lah. Is always right. Oke. Ya kan karena saya di kanan. Betul. Betul. Iya, saya kiri I'm salam always boleh. right. Oke, I'm always Siap, right. siap. Oke. Mantap. Ya, jadi perjalanan ini bukan seekor atau apa ya disebutnya sebungkus. Ini luar biasa ya. Pertama kali ini ya maksud saya pertama kali perusahaan ini di launching itu pada tahun 2000 berapa ya, saya juga lupa lagi. Waduh. 2012. Ini tolong Pak CEO di note. 2112. 2122. Betul. Oke. Jadi tahun 2012 kami mulai merintis dengan nama PT Tridaya Sinergi Indonesia. PT Tridaya Sinergi Indonesia. PT Tridaya Sinergi Indonesia. Di sini ada tulisannya PT Tridaya Sinergi Indonesia. Satu-satunya perusahaan yang mendistribusikan. Maaf saya agak melewat karena ini perdana ya. Jadi, bukan perdana. Dari namanya saja kan sudah English-Englishan gitu. Oke. It's okay. Jadi dimaklumi. Oh ya, I'm always talk about English, but di sini kita wayahnya harus ngejelasin dengan bahasa Indonesia karena agak beribet ya kalau nanti viewersnya orang Indonesia gimana? Atau orang Sunda nggak ngerti ya, kasihan gitu. Jadi kembali lagi, rokok ini berawal atau berdiri pada tahun 2012 gitu ya, dengan simbol ikonik atau nih produk awalnya itu ada ini, dua ini, Kujang Mas sama Platinum. Nah, jadi emang idealnya tuh harus lebih dekat Pak. Jadi maksudnya biar suaranya ke viewer juga jauh lebih jelas terdengar. Nah, gitu. Nah, ke Bapak juga monitornya lebih enak. Oh gitu. Nah, maaf saya belum tahu. Kayak penyair radio kan. Tapi ini kayak kebalik tapi ya, nggak apa-apa ya atau gimana ini? Oh iya, ini efek. Jadi karena kamera itu pasti ini. Angle kameranya itu pasti. Iya. Gak apa-apa lah ya. Ini mah ada perdana, nanti kita setting lagi. Iya, betul. Iya. Jadi di awalnya itu perusahaan ini PT Tridaya Sinergi Indonesia punya dua varian rokok. Satu Kujang Mas. Yang satu lagi Platinum. Aduh, kenapa saya masukin padahal di sini ya? Sini aja. Satu Kujang Mas, satu Platinum. Ya, dua produk ini yang awal sebagai peluncuran di mana PT Tridaya Sinergi Indonesia pertama kali muncul dengan dua varian ini, Kujang Mas dan Platinum TSI. Luar biasa. Ya, oke. Dan ini rokok ini sangat banyak khasiat manfaatnya. Pertama awal itu kita istilahnya susah untuk mengembangkan atau menjual produk ini, sangat susah dulu. Dulu itu paling 1 bulan itu penjualan berapa lah gitu. Sampai yang marketing itu bahkan ada yang dicaci maki gitu. Bukan dicaci maki, jadi gimana ya, dilecehkan gitu. Mungkin karena rokok naon eta teh. Aduh. Jadi dipandang sebelah mata ya, di awalnya. Dipandang sebelah mata. Atau bahasa Sundanya tuh apaan tuh ya gitu. Underestimate gitu ya. Iya, betul. Tapi akhirnya seiring perjalanan ya rokok ini juga bisa menghasilkan atau ya dari sang peracik itu istilahnya karena konsumennya tambah banyak, akhirnya variannya juga semakin banyak. Setelah Kujang Mas Platinum muncul juga yang
bagi surganya para perokok Mil. Luar biasa. Ada sinergi main Iya. seperti ini. Terus si jagoan kita salah satunya ini Masya Allah, luar Prop biasa. 19 Luar ini biasa. sebagai Luar biasa. juara kita sampai sekarang ini penjualan nomor 1 top Tertinggi ya ya, berarti ya, Pak, top ya. nomor top gitu. Oke, kalau kita bicara tentang sejarah, Pak, tadi kan Mr. James mengutarakan bahwasanya di awal berdirinya perusahaan ini, ya Iya. kan, itu tentunya tidak mudah ya. Betul. Di balik kesuksesan berdirinya perusahaan ini, Pak Mon, siapa saja tokoh-tokoh di belakang itu, ya? Pionirnya lah, Pionirnya ya. ya. Foundernya lah, mau dikatakan, pendirinya. Harus saya sebutkan atau belum? Lah kan podcast. Oh, iya nggak apa-apa berarti ya. Iya ya. Ini mah biasa. Ya, Siapa? biar semua orang Oh, jadi iya. bertanya-tanya ini teh apa Ah, sih? itu. Acara ini teh atau dagoan atau gimana ini teh? Biar orang bertanya-tanya gitu. Bahas apa sih ini teh? Iya, iya, iya. Ya emang ada beberapa pionir di sini yang sebagai the one and only sebagai peraciknya. Ya, terus ada pemiliknya juga sebagai CEO, ada sebagai komisaris, dan juga di kantor komisaris itu ada tim manajemen yang kortinnya ya, yang semuanya luar biasa lah ya. Iya, iya. Dalam istilahnya perpaduan antara sang peracik dengan manajemen itu bisa klop Oke. sehingga pemasaran semakin melambung gitu sampai sekarang kan ya, lumayan gitu Pak Igor. Karena saya yang mengawali bisnis di rokok ini ikut terjun juga. Saya kira gimana ya, sedikit merangkak gitu sepertinya. Iya. Ya sedikit merangkak itu dalam artian tertatih-tatih dalam menjalankan bisnis ini, tapi saya sangat salut kepada pembesar-pembesar saya, Luar biasa. panutan saya, Waktu Syekh Kiai Haji Abdul Malik, juga CEO-nya kami, Bapak Berdul Mutakin, serta komisaris kami, Bapak Berdul, ada juga dari jajaran manajemen ya, semuanya luar biasa orang-orangnya di sini gitu, dan mereka sangat kompak, serta mereka juga istilahnya punya visi misi yang luar biasa. Iya, iya, iya. Yang saya katakan luar biasa di sini, tidak semua pebisnis itu ya memikirkan halayak banyak, Iya. karena kebanyakan yang bisnis itu hanya untuk mencari keuntungan pribadi semata. Profit oriented. Iya. Bahasa Sunda. Nah, Iya, oke, iya, siap. iya lah gitulah Iya. ya. Karena saya juga di sini agak gimana ya. Sebentar, ini rokoknya agak mati terus. Oh iya, sama saya juga. Karena ini tuh kebanyakan ngobrol jadi gini. Dan judulnya kan podcast, kudu ngobrol. Iya, iya, nggak apa-apa. Kayak sambil ngerokok kan di antara ini jarang yang ada sambil ngerokok kayak Iya, podcast seperti ini. Apalagi rokoknya yang spesial. Wah. Bukan spesial biasa, jadi Ini- spesial di atas spesial itu Oke. disebutkan. Best of Jadi- the best. Bukan. Oh, bukan. Salah lagi. Pakai saya. telur, Pak. Spesial di atas spesial itu pakai telur. Pakai biasanya. telur. Oke, baik lah. Ya, jadi baik lagi terkait rokok ini di perusahaan kami di sini ya, sangat luar biasa ya sampai sekarang. Rokok ini, aduh, subhanallah yang saya rasakan ya. Saya pribadi semua bahwa rokok ini sangat berarti dalam hidup saya. Dalam artian berarti itu merubah secara signifikan kehidupan saya, baik itu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Luar biasa. baik itu berumah tangga atau bersosial dengan orang atau dari pekerjaan. Ini sangat apa ya, bisa dikatakan saya dapat chemistry gitu, Wah. dari ini rokok ini. Luar biasa. Mungkin orang namun sih jika nu gelo gitu ya, Nah, mungkin iya, iya, iya. orang berpikir seperti itu. Iya. Itu memang gelok beneran gitu. Ya,
emang ada sih sedikit tapi Alhamdulillah kalau tidak berkat. gila kan kita tidak akan Iya. lurus-lurus aja. Iya, betul. Hmm. Tapi berkat Rokosin ini, kegilaan yang kita miliki ini jadi lebih terkendali dan terkontrol gitu ya, Pak. Betul Iya. ya. Lebih terarah lah gitu. Under control and under estimability lah. Ngomong Iya, betul lah. Oke, karena ini podcast jadi harus agak Iya, ini Pak iya. Iron, jadi harus agak berbobot gitu. Apa ya? High class. Oh iya. High class gitu ya. Karena di sini juga kita sedang membahas yang ya ini high class. High class. Oke, high Iya, class. betul ya. Oke, jadi Kembali lagi. pengalaman saya kembali lagi ya terkait varian-varian ini sangat luar biasa. Ya salah satunya itu bisa Jadi itu varian itu siapa? varian. Varian saya, setahu saya itu. Jadi kalau nggak salah itu ya, yang ini ada rokok, ada nyanyiannya. Oh gimana? Rokok itu membunuhmu. Itu Rian. Oh, The Nasib gitu ya. Rian The Nasib ya. Lupa saya. Jadi yang dimaksud Mr. James itu varian-variannya, Yes. jenis-jenisnya gitu ya. Yes, right. Oke. Oh. Maklum, saya ngobrol dengan Oh, oke. narasumber dari. Iya, karena kan kita harus agak Iya. agak santai ya. Betul. Walaupun ini sebenarnya agak tertokan ini ya, agak gemetar gitu sebetulnya, tapi kita mencoba di sini ya. Karena tidak apa-apa mungkin ya, ini ada bisa diedit atau gimana ya. Iya. Oke. Kalau bisa diedit semua nggak usah ditayangkan, Pak. Iya, betul. Jadi buang-buang waktu gitu. Ya, nggak apa-apa lah. Menjelang sahur kita kan ya. Iya, setuju. Iya, besok kita. Karena besok juga mungkin kita tidak bisa ini melakukan kegiatan seperti biasa gitu. Jadi sambil ini kan ya, sambil meluangkan waktu, sambil berbagi informasi terkait apa sih, ada yang banyak bertanya-tanya, rokok ini rokok apa sih? Begitu ada. Rokosin itu rokok apa sih? Iya. Ada gitu. Iya, bahkan beranggapan rokok ini dianggapnya sama halnya seperti rokok-rokok lain yang beredar di pasaran, Pak ya. Betul. Jadi yang namanya asap itu tidak bermanfaat gitu berarti. Betul. Ya. Mungkin Pak Mul bisa, Mr. James, sorry Pak Mul lagi Ya, saya. nggak apa-apa. Bisa di ini kan, di apa namanya, diutarakan terkait masalah manfaat apa aja gitu loh yang diperoleh gitu. Ya, jawab sekarang atau nanti? Nunggu sahur, Pak. Oh ya, oke. Baik, oke. Orang kadang suka keliru ya terkait apa sih kelebihan dari rokosin dengan rokok konvensional lain. Itu kadang orang suka mensalahartikan. Ada yang sampai bilang, rokok masal wabah ini sama aja. Secara bentuk sih betul, sama. Sama-sama batang dan dimasukkan ke dalam lubang. Iya, betul. Lubang. Mulut maksudnya gitu ya. Secara teknis mah sama saja gitu ya. Saja. Oke. Tapi kan kalau untuk yang awam, apalagi biasanya yang mohon maaf, untuk orang-orang yang mohon maaf, untuk misalkan yang punya sesuatu dalam tubuhnya, dalam artian punya penyakit apa gitu ya, maksudnya misalkan punya penyakit asma, atau apalagi jantung mungkin ya, terus pokoknya mah punya penyakit dalam atau punya penyakit bawaan gitu. Kalau udah ngerokok ini rasanya satu batang atau dua batang lah, sudah mulai kerasa gitu. Ada progresnya. Ya, rasanya itu biasanya pengen nambah lagi ya. Iya. Karena ya emang nikmat kan, betul Iya, kan, betul. rasanya itu. Karena saya emang berawal dulu, pengalaman saya sewaktu mencoba memulai ini, saya dulu dikasih sama bos saya, CEO itu, rokok propos pertama. Awalnya. Ya, rokok naon gitu lah. Saya katanya Tadinya kan pas yo. itu rokok sih dulu itu saya itu kan dulu sama saya, sama seperti orang-orang yang lain juga yang awam gitu kan, rokok naon sarua wae.
Tapi pas saya pertama kali nyobain rokok ini sebatang, 2 batang, galau kalau saya. Galau. Kenapa Perasaan galau? itu nggak tahu, kayak kumahanya, kayak udah diputusin cinta gitu ya. Ah, Oh oke. ya. Jadi nggak kadia gitu perasaan teh asa kumahanya. Iya, jadi curhat kayaknya. Ya bukan ini maksudnya terkait rokok. Iya, iya, Ini iya. benar pengalaman pribadi Maksud- saya iya. bahwa galau itu jadi resah gitu. Resah. Aduh kenapa ya ini. Tapi setelah habis beberapa batang, bahkan sampai 2 bungkus, waktu itu saya dikasih sama CEO itu 4 bungkus. Waduh. Saya masih ingat ya. Luar biasa. 4 Rokok bungkus. gratis. Ya, Rokok gratis. 4 bungkus biasa Oke. untuk pengenalan. Oh, iya, iya. Selanjutnya beli sendiri. Iya, biasalah kalau udah masuk jadi karyawan kan potong gaji. Oh iya, iya. Ya, Konsekuensinya Pak ya. konsekuensi dong. Iya, iya. Ya, karena saya juga sebagai karyawan di sini tidak Ya. seenaknya Mau betul sekali. ngambil atau ke perusahaan atau ke kantor gimana. Saya juga di sini sama, kasbon. Ya. Tapi kan saya bayar kan gitu ya. Iya, Saya iya. beli maksudnya. Iya. Utang wajib dibayar Pak ya. Iyalah, betul lah. Iya. Ya, itu mungkin pengalaman saya awal itu. Hmm. Seperti itu galau, dan banyak juga para penikmat mungkin Hmm. merasakan apa ya, perasaan yang berbeda. Jadi kok saya jantung berdebar-debar gitu. Apakah saya sedang jatuh cinta mungkin? Katanya seperti itu. Bisa jadi kan ya. Iya, iya. Seperti itu. Tapi ya saya rasa mereka itu setelah mengkonsumsi ini kebanyakan yang punya penyakit itu malahan seperti asma. Jadi kok ini ringan ya, enak, enjoy. Oke. Berarti efek yang ditimbulkan setelah merokok ini gitu kan, bagi siapapun gitu, Iya. teman-teman saudara-saudara yang sudah menikmati rokok ini, tak kala dia sedang mengalami satu penyakit lah gitu ya. Iya. Cuman ini yang lebih diterangkan pernafasan mungkin ya. Ya, pernafasan. Kayak yang tadinya punya asma, Betul. ya berkat wasilah merokok rokok sin ini kok progres kesehatan jauh lebih baik gitu ya Pak. Betul. Betul ya. Itu yang dirasakan Pak Mul juga ya. Betul, seperti itu. Walaupun efek di awal itu mungkin setiap orangnya berbeda-beda ya. Betul. Ada proses penyesuaian. Betul. Kalau Pak Mul lebih jatuhnya berdebar-debar seperti orang jatuh cinta. Iya. Betul ya Pak ya? Galau kan. Galau. Tapi memang begitu Pak. Ketika kita falling in love itu kan terhadap suatu hal yang baru dan kita sukai itu, ya betul konsepnya jatuh cinta tadi Pak. Betul. Betul. Luar biasa, sangat Ya. inspiratif sekali. Yang itu yang saya temukan. Itu bukan hanya jatuh cinta, bukan hanya falling in love kepada produk ini, tapi saya itu ibaratnya tikusuk gitu ya pada produk. Eta naon tikusuk teh nama. Ya, jadi Viewer kita ini ada yang dari Belanda, dari oh Eropa iya, Pak. jadi tikusuk itu jatuh sambil tersekonyong-konyong Oh, gitu iya, ya. iya. Seperti itulah ya. Iya. Oke, paham. Ya. Oke, jadi di antara member-member kami kan ini sebuah perusahaan dengan sistem multi level marketing, MLM di sini. Oke. Berbasisnya ini kan banyak ya. Jadi kami ini punya beberapa mitra-mitra, disebutnya mitra. Kalau untuk dia apa? Perokok itu. Dia menjalankan jaringan dan dia disebut mitra. Barangkali mungkin ya yang belum paham tentang apa sih MLM kan. Iya. Ya, saya jelaskan sedikit banyak di sini. Karena ini basisnya MLM. Oke. Jadi kalau mau daftar tinggal di sini aja www Ya, sinergiindonesia.com. Luar biasa. Nanti para viewer kita, saudara-saudara kita bisa melihat itu ya. Ya, situ. Kita tampilkan Ya, nanti. ini, ya. Iya. Ini asbak kawan saya ini. Ya. Oke. Kita kan soalnya kita perdana dan ini juga Iya. sedikit banyak yang mengupas tentang perusahaan rokok ini. Rokok. Tapi nanti kita akan langsung istilahnya sebagai mentor kami, sebagai pemilik perusahaan yang akan langsung menjelaskan awal mula rokok ini. Kita hanya istilahnya kan di sini dengan tema seperti tadi pesta pora, karena pesta pora itu kan artinya kita
senang gitu ya, Oke. pesta gitu. Dalam artian ini untuk surganya para perokok loh, gitu. Iya, iya. Memberitahukan bahwa ini ada loh rokok enak, nikmat, unik, harga juga di bawah gitu. Oke. Maksudnya di bawah, bukan di bawah kolong aja. Iya, iya, iya. Ya di bawah dari pasaran seperti Oke, itu. masih boleh dikatakan yang rokok yang relatif terjangkau ya. Betul. Terjangkau. Dan maksudnya ramah dengan kantong gitu ya. Ya, Iya, iya. ramah dengan kantong tapi biasalah kalau istri biasa. Iya, anger ya. Enggak lah. Ya tapi nggak apa-apa. Kalau justru kalau dari mitra-mitra kita itu ada yang sampai penghasilannya dari ngerokok saja, terus dia menyumbangkan jaringan, itu penghasilannya bisa nyampe Luar biasa. 70 juta per bulan ada. Ini bukan iming-iming. Iya, iya, iya. Kayak lagunya siapa itu iming-iming gitu. Ya, bukan seperti itu, bukan lagu ya. Iya, Emang betul. Di rokok ini kita ulet, kita mau menjalankan, kita mau silaturahmi, terus kita istilahnya mau bersabar. Di bisnis rokok ini malahan istilahnya menampakkan hasilnya, apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita perbuat. Malahan istilahnya yang dulunya ada misalkan punten dari bawah gitu ya, misalkan dari bawah dalam hal ekonomi bisa naik derajatnya. Masya Allah. Terus sekitarnya itu jadi yang tidak memandang lagi rendah lah ya. Iya. Inilah tingkat derajatnya, ini bisa menaikkan tingkat derajat. Oh iya. Luar biasa kayaknya. Jadi selain manfaat secara mungkin bahasanya medis mungkin ya. Ini bagi saudara-saudara kita yang mungkin tapi harapan saya sih sehat selalu gitu. Amin. Ada masalah mengenai kesehatan ya, ini bisa jadi satu sarana alternatif lah ya Pak ya. Solusi. Iya, solusi. Kemudian tak kalah penting juga ternyata di balik konsep bisnis yang dijalankan ini juga manfaatnya bisa meningkatkan taraf hidup teman-teman yang tak kalah dia menjalankan bisnis ini secara serius, ya amanah gitu kan, tentunya akan membawa ya manfaatnya jauh lebih baik, hasil yang jauh lebih ini ya bermanfaat ya. Aduh, maaf nih saya batuk. Iya. Ini bukan dari dampak biasa. Kalau yang namanya kalau saya itu bisa dikatakan WBF ya. Kalau WBF apa Pak? Ya. WBF. Kelas kalau dari tinju itu ya kelas berat gitu ya. Kelas Batam. Kelas Batam gitu. Kalau dari merokok itu sudah berat. Kalau saya itu sehari ya saya kalau merokok kan orang misalkan satu bungkus, dua bungkus, kalau saya tidak, sehari itu saya kadang 12 batang. 12 batang. Bayangkan ya. Itu per hari. Oh, per hari. Orang kan satu bungkus, dua bungkus, kalau saya 12 batang. 12 batang. Bayangkan sehari itu kadang. Makanya sangat menyedihkan. Konyol ya. Ya. Tapi betul, kadang saya itu sehari itu satu bungkus, dua bungkus. Ya. Inilah yang saya rasakan itu ya. Kayak batuk tadi itu dari efek curah mungkin cuaca mungkin di Bandung ini kan. Seperti gimana ya, adem ayem dingin, apalagi di tempat kita sekarang ini, tempat seperti kami sekarang ini kan dingin cuacanya, ya wajar lah kalau sedikit ada flu batuk gitu ya. Tapi ini benar-benar ngegurah gitu, letok gitu. Dalam bahasa asing ya. Ngagurah gitu ya. Jadi ya. Apa ya namanya? Iya betul. Detoksinasi gitu ya. Ya, itulah. Ya. Nggak jauh lah sama nasi padang. Ya. Jadi memang ternyata manfaat dari Roposin ini sangat luar biasa. Betul. Baik bagi aspek ekonomi, kemudian kesehatan gitu ya. Baik ya medis dan non medis mungkin barangkali ya Pak ya. Ada, betul. Ada ya, mungkin beberapa saudara-saudara di sini yang pernah mengeksplor eksperimen gitu ya. Iya betul. Gitu ya. Oke. Tapi kita jangan dulu bahas itu, khusus untuk malam Jumat.
Oh iya. sesi uka-uka itu ya. Luar biasa. Untuk, ya, Luar biasa. Luar biasa. Sesi uga-uga. Nah, Iya, iya. nanti ada kita bahas Oke. terkait Mungkin. di mitra-mitra kita banyak ya, Iya, iya. yang istilahnya kesurupan gitu ya, ngerokok ini jadi tambah-tambah Iya, iya, iya. tambah-tambah pengen ngerokok karena bingung gitu Iya. ya, mana rokok cenah aing hayang ngerokok tuh ada sih. Iya, itu yang saya alami juga. Iya. Kesurupannya bukan kesurupan kesurupan dengan hal-hal yang jelek sebenarnya gitu. Betul. Tapi kesurupan ya itu tadi, jadi pengen lagi Iya. gitu kan. Iya. Nagih lah gitu ya. Iya, lagi disebutnya Edik. itu apa ya? Edik. Iya, edik. Tapi edik yang baik gitu. Iya, nanti kita bahas lah Iya. nanti ya. Nanti kita bahas juga kakak yang baik. Tadi edik yang baik kan. Iya, betul. Ternyata yang saya dengar dari berita bahwa kakak slang. Oh, Ternyata, iya, ya, iya. itu ternyata Betul. ya kakak adik. Kakak. Iya, kakak adik. Itu yang saya mau tahu juga. Iya, iya. Ya, ya, mohon maaf ini jadi ngelantur kemana ya. Iya. Balik lagi mungkin segitu mungkin ya. Iya, iya. Untuk Iya. memulai kita dari podcast ini mungkin orang bertanya-tanya dan terus semakin yang kita justru kita harapkan itu orang jadi semakin apa ya nagih dan penasaran gitu tentang podcast ini. Iya. Nah, sih podcastnya tema kieu Nah, ya tanah ieu heeh. teu nyambung gitu. Tapi ya tidak apa-apa lah. Yang namanya podcast kan bebas. Iya. Intinya kita di sini pengen berbagi informasi, ingin berbagi ya istilahnya ilmu, walaupun ya segini adanya yang Iya, iya, iya. apa-apa gitu. Tapi saya akui di sini saya banyak kekurangan. Banyak, Pak. Iya, betul. Karena yang sempurna itu, yang sempurna itu hanya rokok sempurna. Oh. Iya. Betul. Oh, Jangan biasa. sebut merek, Pak. Oh, nggak apa-apa. Ya, ikut-ikut hitung-hitung kita Oke. misalnya ya membantu mereka juga. Oh iya. Kita kan Keenakan soalnya nanti. Iya, kita kan bersaing secara fair gitu ya Oke. dengan rokok-rokok konvensional lagi. Oke. Seperti rokok yang tadi saya sebutkan, soalnya Luar kalau biasa. saya sebutkan lagi nanti mereka takut apa ya kita. Jadi kita ini aja share gitu, Tuh, di sini. teman-teman bisa melihat sendiri manfaat dari rokosin yang tadi disebutkan. Bahkan bisa mempengaruhi efek psikologis yang dimana tadi tuh Mr. James mengatakan ada yang sempurna hanya rokok sempurna begitu. Jadi secara tidak langsung kompetitor itu kita anggap bukan sebagai musuh ya Pak ya? Betul. Bukan ya, Betul. bukan ya. Cuman keenakan gitu. Iya, Keenakan. kita bukan anggap musuh, Ya, tapi ya. kita sebagai saingan ya yang Oh. fair gitu ya. Karena kan kita sama istilahnya dalam segi cukai kita sama-sama membantu negara kita. Karena visi-misi dari peracik ini, visi-misi dari perusahaan kami yaitu kan untuk mensejahterakan, Membangun perekonomian. betul, yaitu membantu istilahnya orang-orang yang apa ya, orang-orang yang tidak mampu yang mau berusaha, mau menjalankan usaha ini, terus menemukan titik terang celah dia sudah punya apa ya apa ya disebutnya formula gitu untuk menjalankan rokok ini, dan akhirnya banyak di sini yang sampai sukses. Dari contoh orang yang mungkin dulunya sebagai tukang parkir jadi tukang parkir mobil ada. Iya. Ada gitu ya. Betul. Iya. Maksud saya ini Iya. yang tukang parkir Iya. dulu tukang parkir sekarang sudah punya mobil, sudah bisa buka usaha sendiri Luar gitu biasa. ya. Ada, nanti kita kalau berkesempatan mungkin kita bisa wawancara orang tersebut. Wah, luar biasa ya. bisa nanti gitu Iya. apabila ada waktu dan kesempatan bisa diundang narasumbernya ya Pak, ya. Bisa lah. Untuk mungkin bisa berbagi tentang
kiat-kiat menjadi tukang parkir yang baik seperti iya, apa? tukang parkir dan tukang mobil yang baik seperti Iya, itu. iya, iya. Karena untuk menjalankan rokok ini, Iya, iya. jika diumbar di sini, Iya, iya. sepertinya kurang apa ya? Kurang hafal saya. Karena saya hanya sebagai employee. Kalau yang orang yang menjalankan langsung itu pasti gitu. Jauh lebih lebih fase gitu. gitu. Kan saya ini cuma di sini sebagai apa ya? Iya, iya. Sebagai distribusi lah, pendistribusi gitu. Oke. Jadi kalau yang butuh produk rokok ini rokok sini. Mas ya, oke. Ya gitu. Iya. Jadi saya layani maksudnya. Jadi kalau Mr. James sendiri kan salah satu employee atau karyawan yang memang bekerja di PT TS ini ya. Itu boleh diceritakan itu lebih tepatnya di divisi apa, kemudian tugasnya itu seperti apa gitu, Mr. James. Silakan. Saya akan jelaskan tapi untuk di season selanjutnya saja. Oh iya. Soalnya kalau sekarang itu orang kan kalau nggak bertahap itu kan suka apa ya. Jadi aduh saya gitu ngomong kemana sebenarnya Karena memang dari awal juga begitu. Iya. Emang tujuannya seperti itu. Cuman nggak apa-apa. Ini di hari ini memang kita kan mau mengeksplor. Pada akhirnya nanti mungkin dari eksplorasi ini kita bisa mendapatkan ide untuk besok dituangkan di dalam konsep podcast yang sesungguhnya. Betul. Karena untuk podcast saat ini kan tidak nyata gitu ya Pak. Ya ini goib disebutnya goib. Jadi kecambruk ya semua orang. Sebenarnya ini harusnya cocoknya besok. Oh iya. Soalnya Kamis kan ya. Kamis. Apa hubungannya Pak Kamis sama? Ya kan kita harus banyak pengajian kalau Kamis ya. Iya. Jadi agak Betul. kita agak jadi nggak terlalu ngeyel gitu ya. Iya. Suka agak mending lah kalau udah ngaji mah gitu ya. Seperti itu. Lebih adem, lebih tenang gitu ya. Ya. Oke. Oke, baiklah. Mungkin segitu dulu mungkin ya. Oke. Mr. Imran di sini. Mr. James. Oke, sebagai pengenalan juga kami di sini mungkin sedikit banyaknya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, terus mungkin ada juga yang mau menyumbang satu lagu dua lagu atau satu album. Setuju ya, saya. Setuju. Itu bisa langsung aja diklik sini. Ya. Oke. Ya. Iya. Sudah ada itu? Ya, belum. Belum ya. Ya. Maaf ya mungkin ya. Kita akan lanjutkan kembali ke bahasan kita tentang rokosin. Apa sih rokosin? Karena kita tujuannya itu. Iya. Sedikit demi sedikit lama-lama ya capek juga gitu. Iya. Ya, gitu ya. Iya. Ya tujuannya kita intinya biar istilahnya apa? Tetap bisa berkembang ke sini. Cara ini. Oh iya. Satu lagi saya lupa. Ini yang saya tanya dari tadi. Iya. Pertanyaan saya ini nama podcastnya apa? Saya juga nggak paham. Sama saya juga. Dan intinya kita nggak capruk. Iya, nggak capruk aja. Okay. Hanya untuk satu trial, uji coba. Kedua eksplorasi, ya kan, untuk memunculkan ya, ide-ide gagasan untuk besok dituangkan dalam konsep podcast yang sebetulnya ya. Iya. Sebetulnya berarti ya. Iya, dari tadi salah dari tadi. Iya. Ada agenda berarti Pak besok. Oke. Kita akan. Tapi ini bisa dikatakan sebagai season pesta pora yang pertama ya kita ya. Oh iya. Nanti besok mungkin season pesta pora yang kedua. Oke. Mungkin disebutnya kita ini aja podcast pesta pora gitu ya. Karena di sini kita happy. Oke. Tapi kita memberikan sedikit wawasan terkait rokok ini. Iya. Ya, banyak manfaat lah intinya kalau di sini. Insya Allah gitu. Oke, segitu saja mungkin. Oke, Pak Mul, sebelum kita tutup acara podcast yang tidak jelas ini, alangkah baiknya mungkin Pak Mul bisa menyumbangkan ya satu buah tembang atau lagu favorit Pak Mul yang kiranya bisa dinyanyikan untuk menghibur para viewer yang ada di sini, begitu Pak Mul. Aduh, saya lagi batuk sebetulnya, tapi nggak apa-apa.
Oke, Karena demi ya. viewers Demi. kita ini semakin banyak. Iya. Ya. Sekaligus ini kan saya juga pengen Ngetes ya. ya nyeting lah. Ya, tinggal. Nyeting naskah yang Oke. bagus gitu. Boleh, Pak. Oke. Lagu yang biasa, Oke, lagunya apa kamu? yang biasa. Biasa apa? Biasa saja. Nah, Ya, sebentar. Judulnya coba biar saya searching di sini. oke, karena ini mungkin sudah malam ya. Posisinya mau sahur juga. Oke. Jadi, yuk sahur yuk. Yuk sahur yuk. Tapi Yuk. itu ada atau nggak ada? Harusnya ada, Pak. Sahur yuk. Karaoke. Karaoke. Di sini nggak ada. Harusnya ada, Pak. Nah, ada nih, Pak. Ada. Sahur. Nah, ini. Sahur. Oke. Sekalian. Kita mainkan ya. Oke. Wah, ini ada iklannya dulu. Iklan. Kan saya suka iklan. Apalagi iklan dalam koran. Oke. Mantap. Sahur, 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 sahur. Ayo kita sahur. Asik, sahur, 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 sahur. Besok berpuasa, tidak puasa akan dapatkan dosa. Sahur, sahur. Oke. Sahur. Oh ya semuanya bisa nyanyi ya di sini. Sahur, sahur. Ayo kita sahur. Asik. One more time. Ada kakak. Aduh ini emang saya lagunya kurang hafal gitu. Mungkin nanti yang agak religi saja ya. Gitu. Seperti apa gitu ya. Religi itu mungkin Sweet Child O' Mine mungkin nanti ada ya. Hah? Ya. Oh iya. Luar biasa ini. Oke, itu satu tembang dari Ya, Mr. ya James. itu sebuah tembang yang menutup perjumpaan kita kali ini di season pertama kita Oke. di podcast kami. Pestafora. Oke, sip, mantap. Ya. Oke, sekali lagi jangan lupa like, share, Oke. subscribe, Nah, dan satu lagi komen, karena komen Anda membangun bangsa. Oke, jangan lupa netizen tetap berkarya. Oke. yes. Ya, oke. Sekian dari kami. Ya, oke. Sekian dari kami. Terima kasih semuanya yang telah bergabung. Terima kasih partner saya Rizal Imran juga. Terima kasih. Besok mungkin kita akan yang lebih heboh dari sini. Yang lebih heboh yang dalam artian kata lebih gila. Lebih Ya. gila. Ya, karena kalau saya ngomong terus ini gak akan habis-habisnya ya. Jangan lupa Pestafora, like, share, comment, and subscribe. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan puasa bersama. 1 Ramadan 1444 Hijriah. Iya. Oke, terima kasih. See you again. Stay tomorrow. safe and healthy. Oke. Thank you. Tetap kuat, semangat. Love you. Oke. Jangan diupload ini, Pak. Ah. Bahaya.